Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Tetap semangat untuk belajar dan belajar. Kita masuk pada pelajaran tematik pertemuan yang ke-7. Maka Ustaz minta untuk kalian siapkan buku tematik tema satunya. Kita buka atau kita masuk pada subtema yang kedua ya. Indahnya kebersamaan dalam keragaman. Nah, di situ diawali dengan adanya gambar ilustrasi warga yang bergotong royong membuat selokan ya. Nah, budaya gotong royong merupakan ciri khas yang dimiliki bangsa kita. Gotong royong harus kita lestarikan sebab gotong royong memiliki banyak manfaat ya. Manfaat diantaranya yaitu pekerjaan berat akan menjadi ringan jika dikerjakan secara bersama-sama. Baik, buka halaman berikutnya, halaman 67. Ayo amati gambar yang Ustadz siapkan. Ya, ada gambar juru parkir bandara ya, juru parkir bandara. Apa bedanya juru parkir bandara dengan juru parkir motor atau mobil? Nah, kalian perhatikan bedanya ada di telinga ya. Pada bagian telinga, petugas juru parkir bandara ini memakai penutup telinga. Mengapa demikian? Ya, penyebabnya karena mesin pesawat terbang mengeluarkan ya kekuatan bunyi yang lebih besar dari 120 desibel. Ini dapat merusak pendengaran manusia. Ya, bunyi ini merupakan salah satu bentuk energi ya, Nak. Energi yang dihasilkan dari bunyi tersebut disebut energi bunyi. Mungkin kalian pernah mendengar petasan yang meledak. Tentu telingamu akan sakit karena suara ledakan petasan tersebut. Bunyi yang dihasilkan petasan sangat besar. Itulah yang disebut sebagai energi bunyi yang besar. Nah, untuk mengukur kekuatan energi bunyi itu menggunakan satuan desibel. Mungkin kalian akhir-akhir ini mendengar berita ledakan yang besar terjadi di kota Beirut, Lebanon ya. Ledakan tersebut menghancurkan gedung-gedung yang ada di sekitarnya sampai radius 10 km. Ini adalah contoh dari energi bunyi yang berlebih yang hingga bisa menyebabkan gedung-gedung di sekitarnya hancur. Nah, jadi semoga kita semua terhindar dari hal tersebut. Nah, ini yang tadi Ustaz sebutkan ya. Yang bermain petasan dihindari ya, karena bisa merusak telinga, baik telingamu atau telinga orang lain kan, nggak mau ya menjadi penyebab mudarat bagi orang lain ya. Jangan sampai kalian lakukan ya, yang masih bermain meledakan petasan, tolong dihindari karena merugikan dirimu dan orang lain di sekitarnya. Baik, halaman 77. Bagaimana proses sehingga kita dapat mendengar suara? Ya, jadi prosesnya pertama suara yang berasal dari luar ya, masuk ke telinga melalui udara ya, merambat melalui udara. Kemudian ditangkap oleh daun telinga. Dari daun telinga masuk ke lubang telinga, kemudian diterima dan ditangkap oleh gendang telinga. Nah, gendang telinga ini akan bergetar, kemudian getaran tadi diteruskan ke tulang-tulang pendengar yang ada di bagian dalam. Selanjutnya, sampailah ke ujung syaraf pendengaran. Dari ujung syaraf tadi, getaran diteruskan sampai ke otak dan oleh otak diolah sehingga kita dapat mendengar suara dari luar ya. Selain sebagai indera pendengaran, telinga juga berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh. Nah, ini kalian garis bawahi juga ya, Nak. Nah, tadi disebutkan ada gendang telinga. Gendang telinga itu
berupa selaput yang tipis, yang mudah pecah dan robek, maka harus kita lindungi kalau ada suara-suara yang keras dan seterusnya. Inilah alasannya kenapa tadi petugas atau juru parkir memakai penutup telinga ya. Lebih jelasnya kalian buka halaman 78, di situ ada gambar organ telinga kita ya. Dimulai dari telinga bagian luar ini, telinga bagian dalam, bagian tengah, baru telinga bagian dalam. Telinga bagian luar terdiri dari apa saja ini? Untuk bagian tengah ini, untuk bagian dalam yang ini. Masing-masing memiliki masing-masing bagian tadi memiliki fungsi ya. Silakan kalian garis bawahi informasi penting-penting yang ada di sini. Kemudian kalau sudah, kalian akan bisa menjawab teka-teki yang ada di halaman 79 ya. A, B, C ada di bagian ini ya. Untuk yang D, Ustadz beri petunjuk ya. Huruf pertamanya F, huruf terakhirnya I. Nah, silakan kalian cari tahu ya. Ini sebagai teka-teki saja, tidak perlu dilaporkan ya. Yang semangat belajar, tertantang untuk menyelesaikan ya silahkan, Ustadz senang mendengarnya. Berikutnya, yang ini juga Ustadz minta untuk kalian baca halaman 85 ya. Setelah baca, garis bawahi informasi penting apa saja yang ada di bacaan tersebut, catat ke buku catatan. Singkat saja ya. Barakallahu fikum, tetap semangat belajarnya ya, sebagai kegiatan untuk mengisi waktu luang kalian, daripada mungkin ada yang diisi bermain HP dan seterusnya. Nah, ini diisi dengan membaca ini, bacaan ini. Insya Allah ada manfaatnya. Dan ya, ini peringatan ya HUT RI yang ke-72. Ada yang tahu kalau tahun ini masuk ke peringatan HUT RI yang keberapa? Ya, 75. Ya, ini momennya sebentar lagi ya, 17 Agustus ya. Kegiatan ini tadi tidak perlu dilaporkan ya, membaca ini. Yang berikutnya, nah yang ini yang Ustadz minta untuk dilaporkan, difoto, dikirim ke Ustadz. Yaitu apa? Melakukan percobaan bunyi. Tujuan percobaan kali ini adalah mengetahui tempat bunyi berasal. Alat dan bahan cukup kalian siapkan gelas dan sendok dan juga penutup mata ya. Nah, lakukan langkah-langkah yang ada di sini. Kemudian untuk urutan 1, 2, 3, 4, 5 ini tidak harus urut, dan Ustadz minta diacak ya. Harap ini untuk diacak. Jadi yang pertama tidak harus dari depan dulu ya. Bisa jadi yang pertama, oh asal suaranya dari belakang kalian. Nah, bisakah kalian mendebak dengan benar? Nah, kalau benar tuliskan di sini, kalau salah tuliskan di sini. Ini ada di halaman 69 ya nak. Untuk bisa menjawab, ya aku sudah bisa melakukan percobaan mengetahui tempat bunyi berasal gitu. Ya, semoga Allah beri kemudahan. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.